Halo teman-teman Bizarian. Kita nunggu beberapa teman-teman yang lainnya ya. Teman-teman yang baru bergabung boleh absen dulu nih. Kita dari mana aja dan namanya nih. Boleh ya di absen di kolom komen. Nih teman-teman yang baru join boleh ya sebutin asalnya dari mana, terus namanya boleh disebut ya. Nah teman-teman, kan seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini beberapa tahun terakhir tuh udah rame tentang masakan Jepang nih teman-teman ya. Dan semakin banyaknya restoran dan masakan Jepang yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Zenbu House of Mozaru nih teman-teman. Nah, Zenbu House of Mozaru ini memiliki berbagai varian menu yang menarik nih. Khususnya itu masakan Jepang nih teman-teman. Ada sushi, terus udon, okonomiyaki, teppanyaki, dan masih banyak menu lainnya nih teman-teman. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan kupas tuntas nih teman-teman rahasia sukses masakan Jepang Zenbu nih teman-teman. Dan sudah berdiri di Indonesia selama 18 tahun nih. Dari Zenbunya langsung untuk kita kupas tuntas nih bisnisnya, yaitu General Manager Zenbu, ada Pak Maryadi. Kita tunggu ya teman-teman. Nah baik, kita sudah bersama General Manajernya Zenbu, ada Pak Maryadi. Halo, selamat siang Pak. Halo, siang. Selamat siang, Bu. Ya nih Pak, kita udah sama teman-teman Bijarian Pak. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore, teman-teman semua, tim teman-teman bisa ya. Perkenalkan, nama saya Mariadi. Saya salah satu General Operation-nya, General Manager Operation-nya Zenbu Group ya. Saya salah satu praktisi yang sudah bekerja di restoran mungkin sekitar 23 tahun. Mungkin itu sudah sedikit ya dari saya. Baik, terima kasih ya Pak Maryadi. Nih Pak, kan dalam beberapa tahun terakhir ini tuh bisnis masakan Jepang tuh kayak rame banget nih. Salah satunya Zenbu ya Pak, yang udah berdiri selama 18 tahun nih Pak. Mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai Zenbu ya Pak, gimana sih bisnisnya bisa sesukses ini dan berdiri selama 18 tahun di Indonesia Pak? Oke, bisnis restoran itu bisnis yang menarik ya. Bisnis yang menurut saya memang jadi terakhir belakangan ini memang jadi salah satu tren ya yang harus jadi dilirik oleh banyak orang ya. Kalau menyangkut mengenai masalah bagaimana supaya kita bisa tetap sukses 18 tahun itu tentunya bukan hal yang mudah ya. Banyak proses yang kita lalui untuk mencapai itu semua. Salah satunya kalau menurut saya sih, kalau makanan itu kan hanya tiga aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu produk ya, inovasi produk itu tetap harus ada ya kan. Kemudian pelayanan itu adalah sesuatu hal yang udah mustahil, kita harus tetap kembangin terus ya kan. Kemudian juga ambience ya, lokasi tempat yang kita siapkan juga harus senyaman mungkin untuk customer ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kemudian yang terakhir itu ada teamwork ya. Kita kerja di restoran itu nggak bisa kerja sendirian ya. Untuk mencapai ini semua kita harus kerja sama tim. Itu menurut saya poin entry-nya buat kita yang memang berbisnis di restoran seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ya, Pak. Ini bagi teman-teman Bijarian, kalau punya pertanyaan seputar bisnisnya Zenbu, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman, dengan menyertakan nama dan tempat asalnya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan aja ya, Pak ya. Boleh. Yang pertama nih, Pak, kan di Indonesia ini penggemar masakan Jepang itu banyak ya Pak nih. Target utama target marketnya Zenbu itu siapa Pak?
Siapa saja gitu? Eh, Target marketnya Zenbu itu sebetulnya yang utamanya sebenarnya anak muda ya, sebetulnya ya, karena memang menu kita tuh kan udah fusion ya, udah SNWS, bukan Japanese authentic ya. Jadi memang market kita tuh lebih ke anak muda sama keluarga muda, usia-usia produktif ya. Mereka memang dan masih long term ya. Waktunya mereka tuh masih panjang untuk nikmatin makanan. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk orang tua juga ya. Iya, Orang tua juga tetap kita siapkan menu-menu di sana karena Zenbu itu memang dari asal katanya Zenbu itu aja udah komplit. Jadi sebenarnya menu kita komplit. Ya, tapi memang sasaran utama kita adalah anak muda karena kita percaya secara grafik pun setelah kita bikin survei itu memang paling besar itu customer kita tuh anak muda, jadi yang sangat potensial lah, masih long term juga mereka di sana. oke. Sangat bagus ya Pak, berarti potensialnya di anak muda ya. Ya betul Baik betul. nih Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Strategi apa sih Pak yang digunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di industri masakan Jepang nih Pak? Kan pasti tadi khususnya balik lagi ke pertanyaan awal tadi kebanyakan kan anak muda ya Pak ya. Nah, gimana sih cara mempertahankannya itu Pak? Ya bikin gampang ya, yang susah itu mempertahankan, memang selalu seperti itu ya kan. Buatnya mudah tapi mempertahankannya sulit. Sebenarnya gini, kalau menurut saya inovasi itu nggak boleh berhenti. Kalau menurut saya inovasi dari sisi branding, terus kemudian produk khususnya itu kita nggak boleh berhenti. Kita terus harus berinovasi, ngikutin perkembangan market ya, yang berjalan terus, juga baik dari sisi produk, baik dari sisi pelayanan, baik dari sisi kemanusiaannya juga ya, yang bekerja ya, itu harus tetap dikembangkan juga. Karena bisnisnya restoran itu bisnis yang unik ya, dari bisnis itu dari manusia, ya kan, kemudian yang menjalankannya juga manusia dan dinikmati oleh manusia nih. Jadi sangat dinamis sekali, betul nggak? Yang ikutin perkembangan zaman. Jadi kita harus tetap terus berkembang terus, ya kan, mencari sesuatu terus yang supaya orang ngerasa kita tetap bisa ngerasa nggak bosen lah, nggak boring lah, nggak jenuh lah, gitu-gitu. Ya, mungkin seperti itu kali ya, yang saya maksud. Baik Pak. Intinya tetap berinovasi gitu ya Pak. Ya, betul. Kita harus berinovasi mengikuti perkembangan yang ada. Dari sisi produk, baik sumber daya manusianya juga, termasuk juga ambience-nya ya. Gitu. Iya, betul. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan masakan Jepang di Indonesia itu banyak ya Pak ya, restoran-restoran lainnya mungkin. Nah, kemudian saluran pemasaran apa sih yang digunakan oleh Zenbu untuk mempromosikan bisnisnya dan menjangkau pelanggan barunya itu bagaimana Pak? Oke, sekarang udah banyak platform ya. Yang jelas kalau diklasifikasikan itu sebenarnya hanya terbagi jadi dua bagian sebenarnya. Ada digital marketing, ada local marketing. Ya, digital marketing ini sekarang banyak sekali ya. Kita bisa gunain. Yang kita gunakan sekarang ini tentunya salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu bisa dari mulai dari Instagram, TikTok, ya kan, terus kemudian juga dari Facebook, ya kan, dan lain-lain. Itu banyak yang kita bisa gunakan. Bahkan sekarang ada satu lagi yang sempetin kemarin pada saat-saat kita pandemi ya, dan itu menjadi salah satu pilihan choice yang bisa kita makan di restoran, itu adalah GrabFood sama Gojek, GoFood ya. Itu juga kita gunakan. Itu kalau platform-platform semua yang ada di media sosial itu kita gunakan sebagai bentuk WhatsApp dan lain-lain. Kita gunakan sebagai media karena memang sekarang kan ya semua orang menggunakan itu gitu. Tapi kalau dari internal kita juga ada ya promo-promo ya yang memang kita jalankan di internal kita, baik itu promo-promo memang seperti kayak regular promo atau mungkin menu-menu seasonal atau apa yang memang kita siapkan supaya tamu juga nggak ngerasa jenuh, nggak ngerasa bosan ketika dia datang ke kita, seperti itu. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi Zenbu ini saluran pemasarannya menggunakan seluruh platform gitu ya Pak? Ya, seluruh platform dan juga di internal juga kita lakukan ya, di internal. Jadi kita juga ada promo bank, juga ada promo dari ikut juga dengan gedung. Jadi memang promosi ini emang nggak bisa dihindarin ya, apalagi dalam kondisi sekarang ini ya, kita harus benar-benar, dan promosi itu kan memang terbagi jadi dua ya, promosi secara branding, juga promosi secara sales. Itu dua hal yang harus kita tetap ikutin terus gitu.
Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak dari teman kita, teman kejadian ya Pak nih. Ada dari Mas Beni Sujono. Base menunya apa ya Pak? Dan apa yang membedakan dengan restoran-restoran Jepang lainnya? Oke, eh konsepnya Genbu sebenarnya udah ke-fusion ya. Kalau restoran Genbu tuh ke-fusion udah East and West. Jadi udah perpaduan antara Western sama Asia ya makanannya. Dan ada satu menu yang nggak bakalan ketemu di tempat lain. Kita punya menu spesial namanya Mozzaro. Ini benar-benar hits dari tim L&D kita sendiri, ya kan, dari awal pertama kali buka sampai sekarang, dan ini menjadi best sellernya Zenbu. Ini nggak bisa ditemuin di restoran Jepang lain, itu yang membedakan. Ya, kita tuh kalau mau makan Mozzaro itu mau nggak mau harus ke Zenbu, nggak bisa dari tempat lain. Itu yang membedakan kita dengan restoran Jepang yang lainnya. Itu salah satunya adalah kita punya produk unggulan yaitu Mozzaro. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Mas Beni. Semoga bisa datang nih langsung ya Pak, karena menunya nggak ada di Ya, restoran lain ya Pak. harus dicoba di Zenbu, nggak ada di tempat lain masalahnya. Baik nih, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Eh, yang kita ketahui ini Zenbu itu sudah berdiri selama 18 tahun nih Pak. Bagaimana sih strategi Zenbu ini bisa berkembang hingga sebesar saat ini Pak? Oke, kembali ya, ini hampir sama pertanyaan dengan yang pertama ya. Kalau kita mau ngomongin bertahan ini kan tentunya banyak liku-liku lah ya. Kita jalan udah 18 tahun di banyak hal-hal yang kita apa namanya yang kita lewatin ya tentunya ya kan, dan tentunya itu jadi pembelajaran. Tapi yang paling penting adalah mempertahankan konsistensi, itu yang paling sulit kalau menurut saya. Kalau kita bisa bertahan ini karena kita berusaha untuk tetap konsisten ya, konsisten dalam mengelola Zenbu ini, baik dari sisi produk, baik dari sisi pelayanan, ya baik dari sisi dalam bentuk apa namanya desain dan lain-lain. Karena memang ini yang paling sulit. Kalau saya mempertahankan itu adalah yang paling sulit nih. Meraih itu mudah ya, mempertahankan yang sulit. 18 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi untuk mempertahankan supaya bisa sampai 18 tahun ini yang paling berat sebenarnya yang kita alami. Dan itu kalau menurut saya mempertahankan konsistensi, karena dengan itu akhirnya kita berinovasi lah. Akhirnya kita berpikir kita punya holding supaya produk tetap sama ya, walaupun di setiap daerah. Ya kan kita kan ada di mana-mana nih, benar nggak? Ya kan produk kita harus sama, rasanya, tesnya dan lain-lain, presentasinya, pelayanannya juga harus sama. Ini yang menurut saya tantangan yang mendasar ya, untuk kita bisa bertahan sampai sekarang. Oke, baik Pak. Mungkin kembali lagi ke penjelasan Pak Maryadi sebelumnya, kan konsistensinya itu saya pengen tahu dari sisi pelayanannya Pak. Bagaimana konsistensi dari sisi pelayanannya? Mungkin silahkan dijawab Pak. Ini tentunya dengan training yang konsisten ya, yang kita jalankan. Kita tuh ada people development namanya. Kita punya di manajemen itu ada people development, dan ini salah satu fungsinya adalah untuk melakukan training secara berkala ya, untuk menilai. Kemudian kita juga ada kontrol kita ada namanya itu QI ya, quality insurance. Kemudian kita ada area manager. Jadi banyak sekali tuntutan-tuntutan yang kita lakukan ya, fase-fase yang kita lakukan supaya kita menjaga konsistensi ini gimana ya, kita harus kontrol terus. Kita udah punya perangkat-perangkat yang ada di bawahnya untuk mengontrol itu semua. Salah satunya ada dari area manager yang memang mereka selalu tes makanan kita tuh setiap kunjungan. Itu semua produk harus dites itu. Dan mereka pun ngelihat kondisinya, ibarat kasarnya ngelihat sendiri bagaimana pelayanannya, itu dinilai itu. Ya, kita juga ada program BOC namanya, itu ya ibaratnya untuk bisa menilai sebagus mana karyawan yang ada di tempat kita, sebaik apa pelayanan mereka, konsistensi apa mereka melakukan pembuatan produk. Kemudian di dalam kita pun, di internal kita, di holding kita, semua bahan baku yang masuk ke kita itu melalui QC yang cukup ketat ya. Itu supplier-supplier itu banyak yang komplain, kita tuh nggak bisa terima tuh barang-barang yang kita anggap memang nggak layak kirim dari supplier, walaupun cuma sedikit kita balikin. Kita punya orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi memang sistemnya harus bekerja dengan berbagai macam lapisan-lapisan yang sudah kita persiapkan gitu. Karena kita bekerja ini susah ya, kita bekerja kan dengan manusia, bukan dengan hanya dengan komputer atau apa ya kan. Jadi konsistensi ini memang masih harus ada pencegahan seperti itu.
Ya, dan kita bentengin seperti yang tadi saya bilang. Jadi saya punya quality insurance yang kontrol, melihat langsung kualitas makanan kita, kualitas pelayanan kita. Kita juga ada people development yang saya terus-menerus melakukan training, melakukan rekrutmen, ya kan, untuk mempersiapkan tim yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi nggak heran ya Pak kenapa Zenbu bisa berdiri sampai 18 tahun dan udah sebesar sekarang, karena dari sisi pelayanannya juga sudah baik, terkontrol ya Pak. Baik, mungkin Ya, ini pertanyaan harapan kita selanjutnya. memang. Oke, lanjut, silakan. Oke, Pak. Dilanjut. Kita lanjut ya Pak. Kemudian kan restoran di Indonesia itu, restoran Jepang khususnya kan banyak ya Pak ya di Indonesia. Tantangan apa sih yang dihadapi dalam menjalankan bisnis makanan Jepang itu Pak? Dan bagaimana gitu Pak cara mengatasinya? Ini yang saya bilang ya, tantangan restoran Jepang kan banyak nih, ya kan, bertumbuhan, karena memang bisnis restoran ini tantangan yang paling berat itu sebenarnya yang tadi saya bilang, di konsistensi itu ya. Kenapa saya bilang di konsistensi itu? Karena itu poinnya memang di situ gitu. Kan kalau makanan, pelayanan konsisten dan terus diimprove ya, terus melakukan perbaikan terus, itu baru kita bisa. Tantangan yang paling berat itu kalau menurut saya di situ, karena itu ngejaganya sulit. Ya, untuk menyamakan rasa aja di setiap tempat itu nggak gampang, ya kan, untuk menyamakan pelayanan aja nggak gampang, gitu loh. Tantangan yang paling beratnya justru di situ. Nah, ini yang menjadi PR kita terus-terusan, nggak pernah berhenti jagain restoran itu, yaitu menjaga konsistensi produk, pelayanan, ya kan, juga konsistensi dari yang lain-lain, itu semua kita kontrol terus, karena menurut saya poinnya di situ. Oke, terima kasih Pak. Berarti tantangan sejauh ini yang terbesar itu mempertahankan konsistensinya ya Pak? Betul. Karena kalau kita bicara kompetitor itu kita nggak bisa lawan ya. Mereka mau buka kapan aja, mau ini kapan aja, kan tergantung. Apalagi restoran Jepang sekarang ini pemainnya juga udah bukan pemain abal-abal ya. Banyak lah restoran besar-besar gitu. Tapi yang paling penting kalau menurut saya, utamanya makanan itu kan, restoran itu kan makanan ya, makanan, pelayanan, itu basic kalau menurut saya. Itu kalau kita nggak konsisten, orang-orang yang konsisten, mau sebesar apapun investor yang memberikan itu nggak akan jalan. Jadi konsistensi itu harus kita jaga benar-benar, kita harus perhatikan benar-benar, supaya kita tetap, orang merasa apa yang dirasakan itu nggak berubah. Ya kan, itu tantangan kalau menurut saya yang paling berat justru di situ. Kalau kompetitor kita nggak bisa lawan, kalau perlu ya, kalau memang dia bagus, berkompetisi sehat kan, malah jadi bagus kan untuk menjadikan ramai hasanah masakan Jepang. Jadi kompetitor kita nggak dijadikan sebagai suatu rintangan, suatu halangan, nggak. Kompetitor itu memang bagian dari dinamika perkembangan bisnis ya, kita nggak bisa cegah. Justru yang paling harus kita cegah adalah di internal kita, di dalamnya, bagaimana kita bisa konsisten melakukan segala sesuatunya sampai kita sampai titik yang lebih baik. Itu menurut saya lebih kita perlu pikirkan daripada kita mikirin restoran yang pada berkembangan. Wah, ini datang, ini buka lagi, ini kita pusing sendiri ya. Kita malah nggak konsen dengan kondisi kita di dalam. Lebih baik kita perbaikin terus, kita jaga terus yang udah di dalam ini, kita kembangkan terus, ya kan, berinovasi terus. Itu menurut saya tantangan yang paling beratnya di situ justru. Oke, ya, baik, Mbak. Terima kasih Pak. Nah, buat teman-teman Bijaria nih, Zenbu ini sudah tidak diragukan lagi nih, selain SOP-nya udah baik, kemudian juga semuanya terkontrol ya Pak. Okay. Baik, kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Di Zenbu ini, apakah ada inovasi produk menu setiap tahunnya Pak? Oke, saya mau sedikit cerita kali ya. Di Zenbu itu ada satu tim lagi, namanya Research and Development, ya. Salah satu tugas mereka itu nggak ada rencana, dia tetap develop dan mempersiapkan menu. Ya kan, tadi saya udah jelasin sedikit di depan, mungkin kita ada menu seasonal yang memang selalu kita buat, menu event kalender, kayak gitu, kayak 17 Agustus kita bikin menu spesial 17 Agustus. Kalau menu setiap tahun itu memang kita udah pastilah, kita akan lakukan namanya perbaikan produk ya. Perbaikan produk, kemudian pengembangan produk, itu pasti ada. Karena memang kita punya timnya, tim yang menangani tentang hal itu gitu. Jadi mereka kerjaannya hanya riset aja, buat produk baru dan lain-lain. Jadi itu udah pasti ada ya di Zenbu. Itu bisa dilihat dari menu kita deh. Ini menu baru kita rilis nih, yang sekarang nih menu yang paling update nih, ya.
menunya lebih lengkap, lebih bagus dan lebih baik. Oke, jadi sudah punya timnya sendiri ya Pak untuk inovasi produk. Ya, betul betul. Kita punya tim untuk itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mengapa Zenbu sangat potensial nih Pak bagi teman-teman investor Bijarian? Gini, tadi saya udah ngomong ya, track recordnya Zenbu deh 18 tahun. Ya, restoran tuh usia di atas 3 tahun tuh sebenarnya udah mulai agak lumayan, ya udah mulai melangkah ya. Oh 18 tahun tuh Zenbu sudah bisa lari nih, ya kan? Harusnya Zenbu tuh udah lari, bukan restoran abal-abal istilahnya, gitu, ya kan? Tuh. Kita udah teruji selama 18 tahun, kita berkembang dan ya kita bersyukurlah ibaratnya perkembangan kita trennya baik gitu, meningkat. Bahkan menurut saya yang paling sulit pun di saat-saat kita masa sulit pun kayak ketemu model kayak kemarin ya kita ketemu corona gitu ya kan, kena pandemi gitu-gitu, kita bisa survive gitu. Jadi kalau kenapa mesti Zenbu ya kan, saya pikir ya karena Zenbu memang udah teruji gitu. Dan secara finansial dari semua toko yang kita buka itu, kita kan Zenbu udah 25 outlet ya. Sebagian besar itu kita profitable gitu loh, ya kan, menghasilkan keuntungan nggak ya, kalaupun ada itu hanya sebagian kecil aja ya, karena memang dinamika kan tempat dan lain, tapi sebagian besar kita bang secara pengembalian break even point-nya pun kita rata-rata 3 tahun ya, 3 tahun udah balik modal, bahkan ada yang setahun, kalau yang bagus-bagus tahun 2 tahun udah balik modal. Jadi Zenbu ini menurut saya restoran yang memiliki nilai plus lah untuk kita berinvestasi, untuk pihak bisa memperkenalkan investasi ke investor supaya ya kita bisa lebih cepat lagi berkembang. Ya, jadi jangan khawatir lah ya, Zenbu ini secara ini cukup baik secara finansial, baik pun secara ini, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Nah, buat teman-teman Bijarian nih, bisa langsung nih buka aplikasi Bijar, terus bisa cari Zenbu yang sedang listing di Bijar, terus bisa langsung investasi, karena buktinya itu Zenbu udah berdiri selama 18 tahun di Indonesia, jadi sudah tidak diragukan lagi ya Pak. Sama satu lagi, baik. Zenbu itu sekarang posisinya sudah halal ya. Jadi untuk di beberapa tren tertentu, saya pikir wilayah-wilayah lah ya memang. Karena restoran Jepang ini nggak gampang, saya bilang untuk mencapai halal tuh nggak gampang. Restoran Jepang itu banyak, makanya tulisan depannya itu ada no pork no lard gitu, ya kan. Tapi sebenarnya ini kan nggak halal, ya kan? Karena memang untuk mencapai halal itu nggak mudah, nggak gampang. Kita tahu marketnya halal ini juga besar, ya kan. Marketnya halal ini besar karena di Indonesia ini Muslim masih paling tinggi, makanya kita juga mempersiapkan itu cukup lama prosesnya, ya kan, dari mulai kita mempersiapkan ini segala, tapi memang itu bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan yang terbaik untuk customer. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah dapat sertifikasi halal, ya kan, bahkan nanti launch sudah dari mulai bulan Februari kemarin, jadi lebih aman lagi lah. Untuk customer-nya pasti akan lebih luas lagi, akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan bisa menikmati Zenbu tanpa ada batasan-batasan. Takut halal, nggak halal lagi ya, karena itu udah dipastikan halal. Gitu. Oke nih Bijarian, nggak usah khawatir lagi, Zenbu selain udah berdiri 18 tahun, Zenbu juga udah halal nih teman-teman. Kapan lagi punya restoran Jepang yang halal nih, cuman modal 1 juta aja nih teman-teman. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Lokasi apa yang dipilih untuk menjadi pertimbangan dalam membuka outlet Zenbu nih Pak? Oke, kalau ini sebenarnya sih kita ada tim sih, ya nggak asal tunjuk, terus banyaklah mall yang nawar-nawarin gitu, tapi kan kita tetap harus melakukan observasi ya. Betul. Langkah pertama sebenarnya kalau kebanyakan kan memang kita adanya di mall independen ya, tapi di mall juga kita harus lihat juga kapasitas mallnya seperti apa sekarang. Terus yang kedua juga kita tahu nih mallnya ramai atau enggak, ya kan, pengunjungnya bagus atau tidak. Terus kemudian lokasinya juga yang diberikan ke kita nih gimana nih, ya kan, tempatnya prem atau tidak, ya kan, kayak gitu tuh banyak pertimbangan. Terus kemudian dari sisi biaya dan lain-lain juga kita pertimbangkan, ya kan. Jadi kita benar-benar selektif lah
Ketika kita memilih tempat ini nggak asal, oh dikasih orang kita ambil gitu, nggak. Kita benar-benar melihat dari berbagai macam aspek yang tadi saya sebutkan. Itu kalau di mall ya, mungkin kita lihat dari sisi prem atau tidak, terus kemudian juga lihat mallnya, terus kita juga buat, itu bisa berulang-ulang dari tim Zenbu melakukan survei. Biasanya dari CEO-nya kami itu mereka minta, ayo survei weekend, weekday, dan lain-lain, berapa pengunjung dan lain-lain itu kita lakukan. Sampai akhirnya kita yakin, oke, kita ambil ini tempat gitu loh, ya kan. Kemudian kita dirikan Zenbu. Itu kalau yang di mall. Kalau yang independen juga tentu lokasi ya, lokasi juga harus bagus, kemudian juga lingkungan sekitar juga mendukung market kita, ya kan. Kemudian juga mungkin mudah dijangkau dan lain-lain. Yang paling penting kalau independen itu kalau menurut saya juga tempat parkir juga jadi prioritas kita. Restoran kalau tempat parkir terbatas juga repot juga berkembangnya kalau di independence ya, karena kita ada keterbatasan pengunjung nanti. Mungkin seperti itu sih ya kiat-kiat kita, tapi kita nggak asal-asalan. Mall banyak yang ngasih kita, tapi kita nggak asal ambil ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Boleh. Mengapa Zenbu memilih platform Bizzer untuk perkembangan bisnisnya nih, Pak? Kenapa bisa ya? Bisa itu sebelumnya kan kita juga pernah bekerja sama ya. Saya ngeliat Bizzer ini salah satu platform yang menurut saya sih cukup bisa dipercaya sama masyarakat Indonesia ya, bisa untuk diajak ikut bekerja sama di dalam grupnya Bizzer ini. Dan kita ngeliat juga segala sesuatunya tuh kalau menurut saya sih nggak ribet ya, simple tapi bermutu gitu loh. Ya nggak terlalu ribet tapi bermutu lah gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan secara aspek hukum dan legal. Makanya kita berani nih gabung sama Bizzer gitu, seperti itu. Dan kebetulan kita juga sudah join kan di 2 tempat sebelumnya, jadi kita yakin bisa bekerja sama dengan kita. Baik, Pak. Terima kasih. Ini kayaknya ada teman Bizzerian kita yang baru gabung nih, Pak. Ada Kak Sukron Kurniawan. Katanya di sini apa sih tantangan pertama dalam mempertahankan usaha? Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mariadi, ya boleh dijelaskan kembali, Pak. Mungkin baru gabung nih, Kak Sukron. Oke. Ya, yang tadi dijelaskan oleh saya, tantangan yang paling berat itu adalah menjaga konsistensi ya. Baik konsistensi, kalau di restoran ya ada fix, konsistensi adalah dari sisi produk, ya kan, kemudian konsistensi dari sisi pelayanan, ditambah lagi konsistensi kita dalam melakukan pengembangan. Jadi kita nggak boleh berhenti nih, karena restoran tuh diem aja kita, bagus aja diem kita ketinggalan orang gitu. Ya, banyak restoran yang dulunya pernah jadi restoran yang nomor 1, ya kan, kemudian jadi ketinggalan karena dia ngerasa dirinya udah hebat tuh. Nah itu yang harus kita terus lakukan. Makanya tadi saya juga susun bentuk tim yang kuat ya. Kalau saya bilang fondasinya harus kuat, ya pilar-pilarnya juga harus kuat, kita kuat-kuatin. Kita harus punya tim yang solid, yang kuat untuk kita mempertahankan itu semua. Jadi restoran itu adalah pola kerja tim yang nggak bisa diabaikan. Jadi timnya juga harus kuat. Dan kita punya tim-tim itu yang tadi saya sebutkan tadi ya, untuk bantu ngontrol dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Mariadi. Semoga membantu nih ya, Kak Sukron. Kemudian kita lanjut nih Pak ke pertanyaan kita. Bagaimana harapannya setelah Zenbu bekerja sama dengan Bizzer nih Pak? Harapannya sih sebenarnya kalau internal Zenbu ya, saya pengen Zenbu setelah bekerja sama dengan Bizzer itu perkembangannya bisa lebih cepat sebenarnya. Ya kan, gitu bisa ada di mana-mana, karena terus itu satu kalau dari sisi Zenbu. Kalau dari sisi customer sendiri, ya kita pengen siapapun nanti yang terlibat di dalamnya, berikut investasi di dalam Zenbu ini, mereka ini juga bisa menikmati ya, bisa menikmati, merasakan memiliki Zenbu, ya kan, kemudian mereka juga bisa menikmati profit yang didapat dari Zenbu, menjadi salah satu pilihan bisnis mereka untuk bisa ngembangin dari sisi finansialnya mereka. Itu harapan kita sih sebenarnya. Tapi yang utama kalau buat Zenbu adalah semakin kita bekerja sama, harapannya saya pengen ketika bekerja sama ini perkembangan Zenbu akan lebih cepat ya, gitu loh. Dengan banyak yang ikut ke kita, Zenbu akan ada di mana-mana nih. Gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Mariadi. Nih ada pertanyaan terakhir nih Pak.
Boleh, boleh, boleh. Mengapa Bizarian nih, kenapa sih teman-teman Bizarian ini harus ikut berinvestasi pada bisnis Zenbu yang saat ini sedang listing di platform Bizar, Pak? Yang lagi di listing ya, Ya, yang betul. kita lagi listing sekarang ya. Gini, lokasi yang di listing sekarang itu berada di Ion TB Simatupang ya, betul ya? Ya betul, Ion TB Simatupang ya. Ion ini menurut saya sih salah satu apa ya, bentuk bisnis yang dibentuk itu mereka tuh benar-benar selektif sekali ya memilih tempat. Mereka tuh tempat yang dipilih oleh Ion itu semua bagus-bagus ya, dan kita kebetulan ada semua, Zenbu itu ada di semua Ion ya. Ion itu Sebentar, Pak. pintar. Nah, sorry. Mohon maaf saya potong. Sepertinya ini yang sedang listing di Bizar ini Ion Tanjung Barat ya, Pak? Iya betul, Ion Tanjung Barat, betul, betul, Iya. betul. Ini saya mau jelasin. Baik, Saya mau silakan jelasin Pak dilanjutkan. kenapa mesti ikut terlibat di sini. Saya jelasin dulu bahwa pilihan kita Ion Tanjung Barat memang, ya kan? Ion Tanjung Barat itu salah satu Ion yang tergabung di Zenbu dari 4 Ion. Ini empat-empatnya kita bergabung nih di Zenbu nih. Satu hal. Dan Ion itu menurut saya mall yang cukup unik kalau menurut saya. Ya, selain pengelolaannya memang baik dari sisi manajerial mallnya sendiri. Kemudian juga banyak event-event juga yang dilakukan sehingga mulai konsisten ramainya tuh, ya kan? Mereka bukan mall yang asal bangun lah. Mereka punya konsep yang bagus gitu loh di situ tuh. Kemudian lebih kompetitif ya dari sisi ini juga, harga dan lain lebih kompetitif di mall tersebut. Ya, jadi akhirnya kita pilih Ion ini gitu. Di Ion ini empat ini tiga kita sudah buka ya, di BSD, Sentul sama di JGC. Dan tiga-tiganya ini salah satu outlet Zenbu yang selalu profit ya, selalu menghasilkan untung gitu. Jadi kalau mau bergabung di sini, menurut saya ini waktu yang paling tepat nih buat Bizarian untuk gabung di Zenbu, karena ini pilihan mall aja udah bagus banget. Ya, mall udah bagus banget, terus kemudian juga lokasi kita juga keren, di lantai itu tuh tempat makan. Itu ada satu samping kita, salah satu restoran tuh lumayan bagus. Nanti jadi pesaing kita. Dan kita juga bikin restorannya keren banget di situ, ya kan, desainernya, ya kan, yang terbaru dan terupdate Zenbu punya, gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa ikutan di situ, di Ion Sentul TB Simatupang. Ayo buruan gabung, sama-sama di situ, kita sama-sama maju ya, bersama Zenbu. Betul nih teman-teman, nggak usah diragukan lagi karena yang seperti kita ketahui Mall Ion itu selalu ramai ya, Pak. Betul, betul. Oke, mungkin kita akhiri saja live hari ini. Sebelum saya tutup, saat ini saya mau menginformasikan nih ke teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini, terima kasih. Mungkin di sini juga ada beberapa yang belum tahu Bizar atau baru bergabung di live hari ini. Saya informasikan terlebih dahulu, Bizar itu merupakan platform investasi securities crowdfunding. Nah, securities crowdfunding itu apa sih? Nah, securities crowdfunding itu adalah urun dana atau patungan. Jadi kalau teman-teman dulu tuh pengen buka bisnis tapi modalnya tuh harus besar, nah di Bizar ini teman-teman bisa investasi mulai 1 juta aja, teman-teman udah langsung punya bisnis Zenbu. Betul ya, Pak? Ya, betul. Kemudian nih teman-teman, Betul, Bu. Betul sekali. saya informasikan kembali bahwa Bizar saat ini masih membuka kesempatan bagi teman-teman Bizarian sekalian yang ingin memiliki bisnis Zenbu. Hanya dengan 1 juta saja teman-teman bisa langsung punya bisnisnya nih teman-teman. Bisa langsung buka aplikasinya, atau yang belum punya bisa download di Google Store atau App Store ya teman-teman. Bisa download aplikasi Bizar. Baik, terima kasih Pak Mariadi sudah meluangkan waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya ya Pak. Terima kasih juga kepada teman-teman Bizarian yang telah bergabung hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore. Ya, sore Pak.